Semua orang bilang ini akan jadi Natal yang paling menyedihkan, Natal yang paling sepi. Tapi apa iya kita mau seperti itu? Tidak. Ayo, belajarlah jadi seperti seorang anak kecil yang sejak lahir dia belajar merangkak, dia belajar berdiri, dia belajar melangkah, dia belajar berlari. Demikianlah seharusnya kita menapaki hidup ini dengan iman. Jalan terus, maju terus, lari terus. Kenapa? Karena lewat peristiwa Natal kita sudah menerima perintah. Jangan takut, sebab Natal hadir untuk membawa pengharapan buat kita. Saya mengajak kita semua, yuk kita rayakan Natal tetap dalam pengharapan, karena di dalam Yesus ada pengharapan buat kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya Jemaat Living Bread? Baik, luar biasa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Amin. Ini adalah bulan Desember, di mana suasananya sudah Natal. Mari kita hari ini mau beribadah bersama-sama, tundukkan kepalanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, dengan teman kami dapat beribadah bersama. Kau yang sertai Tuhan ibadah ini dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Engkau hadir. Amin. Dan biarkan Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Amin. Biar setiap pujian kami mau naikkan karena rasa syukur kami Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami. Amin. Amin. Boleh salam kiri kanan, katakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berhimpun ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur, katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah
Bapak Ibu Saudara, kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati ketika Raja Damai itu datang ke dunia ini. Tuhan, betapa kami sangat bersyukur atas rancangan-Mu untuk semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, untuk pengharapan yang ada dalam hidup kami, karena kami tahu Kau mau memberikan yang terbaik, Tuhan. Biarkan lagu ini mengalir dari hati kami yang paling dalam, Tuhan.
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhi oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baik
Shalom Bapak Ibu sekalian, senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam acara ibadah online pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2020, ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Tapi saya percaya bahwa janji penyertaan Tuhan selalu ya dan amin, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita mengenai kisah tentang sebuah lukisan Bapak Ibu sekalian. Suatu hari di sebuah desa ada sebuah perlombaan yang diadakan untuk melukis sebuah gambar tentang Natal. Tapi panitia memutuskan untuk membuat sebuah lukisan yang berbeda, yaitu diberi sebuah tema tentang yang namanya Blue Christmas atau Natal yang sedih atau Natal yang mungkin tidak menggembirakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tema Blue Christmas tersebut disampaikan kepada para peserta, lalu pada orang-orang mulai mencoba untuk membuat gambar. Mereka membuat gambar, lalu mereka submit gambar-gambar tersebut kepada panitia untuk dinilai. Nah, ada banyak gambar yang mengisahkan tentang sedihnya peristiwa Natal. Ada sebuah gambar menceritakan mengenai bangunan sebuah gereja yang terbakar, sehingga orang-orang tidak bisa lagi beribadah di hari Natal. Lalu ada gambar yang lain mengisahkan tentang gambar seorang anak kecil membawa bunga dan kado Natal untuk diberikan kepada orang tuanya, tetapi di depan batu nisan orang tuanya. Dari sekian begitu banyak gambar, akhirnya panitia memutuskan ada sebuah gambar yang keluar sebagai juara, Bapak sekalian. Nah, orang mulai melihat gambar tersebut dan mereka bertanya, kenapa gambar seperti ini yang pada akhirnya memenangkan perlombaan? Nah, apa yang ada dengan gambar tersebut, Bapak sekalian? Gambar tersebut mengisahkan ada sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut ada keluarga yang sedang merayakan Natal bersama-sama. Mereka tampak begitu harmonis, tampak begitu ceria. Anak-anak sedang membuka kado-kado Natal. Lalu di belakangnya ada pohon Natal, ada begitu banyak dekorasi Natal, ada begitu banyak makanan. Suasana dalam rumah tersebut begitu indah dan begitu sangat ceria. Tetapi yang menarik ternyata dari gambar tersebut ada Tuhan Yesus di gambar itu, Bapak sekalian. Dan dia melihat dari pintu, dari jendela luar rumah tersebut. Dia sedang melihat ke dalam apa yang sedang terjadi dalam rumah tersebut. Dan ternyata gambar tersebut memenangkan penghargaan, memenangkan juara. Karena kehadiran Yesus di dalam Natal merupakan segalanya. Banyak orang ketika menyambut Natal mereka melupakan Kristus. Mereka tampak sibuk dengan begitu banyak aksesoris Natal. Mereka makan-makan, mereka traveling, mereka kumpul-kumpul dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Tetapi mereka melupakan bahwa sebenarnya makna sesungguhnya daripada Natal adalah kehadiran Kristus sendiri di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah masa-masa kita memperingati akan persiapan menyambut Natal, don't miss Christ. Jangan sampai kita kehilangan Kristus di masa-masa Natal ini. Karena Yesus adalah alasan untuk Natal. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah topik, bagaimana caranya menghadapi krisis di tengah Natal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama,
ayatnya ke-18 sampai dengan ayatnya ke-25. Matius pasal yang pertama ayatnya ke-18 sampai ke-25. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara mengenai kisah Natal, ada begitu banyak pesan Natal yang sering kali kita dengar. Kita bicara mengenai Maria, kisah mengenai orang-orang Majus dari timur, para gembala yang berjumpa dengan malaikat-malaikat. Kita mendengar ada begitu banyak kisah yang tentang Natal yang sering kali disampaikan kepada kita. Tapi saya melihat bahwa sosok seorang pria bernama Yusuf jarang sekali terekspos. Bahkan Yusuf sebenarnya dalam Alkitab dikatakan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam Alkitab. Dia hanya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Mari kita bayangkan posisi kita seperti Yusuf. Yusuf seorang pria. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia adalah orang yang benar, just, righteous. Yusuf adalah orang yang benar, dia orang yang tulus hati. Yusuf punya begitu banyak mimpi dalam kehidupannya. Sebentar lagi dia akan menikah dengan Maria, membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Tetapi tiba-tiba suatu hari datang sebuah kabar bahwa Maria mengandung. Saya percaya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria yang sudah memiliki begitu banyak rencana untuk masa depannya, hari itu menjadi sebuah hari yang tidak diharapkan oleh Yusuf. Sebuah kabar datang kepada dia bahwa ternyata ada sesuatu yang menggoncangkan kehidupannya. Orang yang dia kasihi ternyata mengandung. Bapak Ibu sekalian, hari itu menjadi sebuah titik kritis dalam kehidupan Yusuf untuk dia mengambil sebuah pilihan apa yang dia harus lakukan terhadap situasi tersebut. Hari ini sama-sama kita ingin merenungkan kembali mengenai apa respon Yusuf di tengah krisis. Yang pertama kita akan belajar dari Yusuf adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, Yusuf menerima kehendak Allah. Menerima kehendak Allah. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini kita memiliki begitu banyak yang namanya harapan. Kita punya begitu banyak namanya mimpi. Kita punya banyak cita-cita. Tuhan, saya ingin berkeluarga, saya ingin punya seorang istri yang cantik, seorang suami yang mengasihi saya, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, saya ingin punya sebuah usaha yang berkembang. Tuhan, saya ingin punya sebuah pelayanan yang berkembang. Ada begitu banyak harapan dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata yang namanya harapan atau ekspektasi tersebut seringkali berbeda jauh dengan yang namanya realita atau kenyataan. Banyak orang datang lalu berkata kepada saya, "Pak, orang yang saya kasihi meninggalkan saya. Saya ketemu dengan anak muda yang ditinggal oleh istrinya. Saya ketemu dengan anak muda yang ditolak cintanya. Saya ketemu anak muda yang dipecat dari pekerjaannya karena krisis. Saya ketemu dengan anak muda yang pada akhirnya harus kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Orang tuanya, orang-orang yang dikasihi." Ternyata sekalipun kita punya begitu banyak harapan yang indah, mimpi, cita-cita yang besar, namun ternyata kehidupan ini seringkali tidak adil Bapak sekalian. Apa yang terjadi, realita kehidupan, kenyataan hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Yusuf seorang benar. Yusuf seorang yang tulus. Mungkin kita bisa berkata, "Tuhan, saya mengasihi Engkau. Saya hidup sebagai orang benar. Saya hidup sungguh-sungguh tulus, takut akan Tuhan. Tetapi kenapa tiba-tiba hari ini terjadi seperti ini?" Ketika kenyataan dan yang namanya ekspektasi itu mengalami perbedaan, maka terbentang sebuah jurang yang sangat besar, dan jurang tersebut disebut dengan nama kekecewaan.
Ternyata kekecewaan itu sangat bahaya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang kecewa, dia bisa melakukan apa saja. Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kekecewaan tersebut? Bagaimana sikap kita ketika kita menyadari bahwa ternyata realita kehidupan tidak sesuai dengan harapan kita? Yusuf mengambil sebuah respon yang tepat. Dia belajar untuk menerima kehendak Allah. Satu kata yang hari ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebuah kata yang powerful, yaitu penerimaan, acceptance, menerima. Banyak orang tidak bisa menerima kenyataan Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat diberkati dengan sebuah doa yang berjudul Serenity Prayer Bapak Ibu sekalian. Doa ini menjadi sebuah kekuatan buat hidup saya ketika saya menjalani hari-hari yang berat, ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Sebuah doa yang ditulis oleh seorang bernama Reinhold Niebuhr pada tahun 1892. Doa ini dikatakan seperti ini. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Doa ini mengatakan Tuhan berikan kepada aku sebuah keteduhan hati, sebuah damai sejahtera, sebuah kebesaran hati untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Ternyata dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah fakta kita lahir dengan kondisi fisik seperti ini. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita tidak bisa memilih mungkin mengenai di negara apa kita dilahirkan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang kita tidak bisa mengubah, yang kita tidak bisa memutuskan. Kita hanya bisa menerima. Tetapi doa ini mengatakan Tuhan ajar saya untuk memiliki sebuah keteduhan hati, sebuah damai sejahtera, sebuah kebesaran hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Ketika Yusuf dihadapi sebuah titik kritis dalam kehidupannya, dia harus menghadapi sebuah realita. Tunangannya datang dan berkata, saya mengandung dari Roh Kudus. Hari itu Yusuf harus memutuskan apakah dia bisa menerima hal tersebut atau dia mengambil respon yang berbeda. Tapi saya bersyukur bahwa Yusuf memilih respon yang tepat. Dia belajar menerima kehendak Allah. Lalu doa tersebut dikatakan Tuhan berikan kepada aku keberanian untuk bisa mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Nah ternyata acceptance atau menerima itu bukan berarti sekedar menerima Bapak Ibu sekalian. Banyak orang berkata ya sudah kalau kita harus menerima kehendak Tuhan artinya mungkin Tuhan inginkan saya seperti ini saja. Lalu we do nothing. Kita tidak melakukan apa-apa. Acceptance berarti bukan kita sekedar hanya pasrah dengan nasib. Ya sudah saya dipecat. Ya udah kenyataan seperti ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi doa ini mengajarkan kepada kita Tuhan berikan kepada aku sebuah keberanian untuk bisa mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Jadi hari ini mari sama-sama kita ngelihat ketika krisis datang ke kehidupan kita. Lihat apa yang bisa kita ubah. Kita bisa mengubah pola pikir kita. Kita mau pasrah atau kita mau berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa biar pengharapan Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal menjadi kekuatan kita untuk melewati yang namanya krisis yang sedang terjadi di hadapan kita. Yusuf memilih untuk dia berani mengambil sebuah keputusan yang tepat, yaitu menerima kehendak Allah. Menerima seorang wanita yang mungkin tidak bisa diterima lagi secara pikiran dia. Tapi dia belajar untuk menerima pasangannya apa adanya. Ada banyak orang tidak bisa menerima pasangannya. Ada banyak orang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya. Ada banyak orang tidak bisa menerima keluarganya. Tapi Yusuf memiliki keberanian untuk belajar menerima. Sekalipun begitu banyak resiko ada dalam hidup dia. Dia mungkin bisa dicaci maki. Dia mungkin bisa disalah mengerti. Dia mungkin bisa kehilangan integritasnya, dia mungkin bisa kehilangan begitu banyak hal apabila dia mengambil keputusan untuk berani menerima sebuah keputusan yang beresiko buat hidupnya. Tapi karena kehendak Tuhan, dia berani mengambil hal tersebut. Lalu yang ketiga dikatakan dalam doa ini adalah Tuhan berikan kepada aku hikmat untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Perbedaan apa Bapak sekalian? Perbedaan antara hal-hal yang bisa diubah dan hal yang tidak bisa diubah. Seringkali kita gagal dalam hidup karena kita mencoba untuk memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tapi kita pasrah, tidak melakukan apa-apa untuk hal-hal yang bisa kita ubah. Hikmat mengatakan, Tuhan berikan kepada aku sebuah kemampuan, discernment, untuk bisa mengetahui mana yang bisa aku ubah dan mana yang tidak bisa aku ubah. Saya berdoa biar hari ini pesan Natal datang kepada kita dengan sebuah tema, acceptance, belajar menerima kehendak Allah. Mari lakukan perubahan terhadap apa yang bisa kita kerjakan dan memiliki hikmat
untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Pesan kedua yang hari ini kita akan belajar sama-sama dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf memiliki integritas. Saya suka dengan hal ini. Yusuf disebut a man of integrity. Yusuf disebut orang yang memiliki integritas dalam kehidupannya. Apa itu integritas, Bapak sekalian? Secara sederhana dikatakan bahwa integritas itu berarti bahwa adalah kita walk the talk. Kita menjalani, kita menghidupi apa yang kita katakan. Jadi semua nilai-nilai kehidupan kita selaras antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Antara apa yang kita percayai dengan tindakan kita. Itulah integritas. Dan Yusuf hidup dikenal sebagai orang yang memiliki integritas yang kuat. Bapak Ibu sekalian, integritas ini merupakan sesuatu yang sangat penting buat orang percaya. Kalau kita belajar dari kehidupan Yesus, apa yang Yesus paling tidak suka dari orang-orang Farisi? Banyak orang ahli agama, ahli-ahli Taurat, mereka tahu banyak tentang firman. Mereka hidup sangat agamawi, mereka berpuasa, mereka menghafal Taurat dan sebagainya. Tapi satu hal yang paling Tuhan tidak suka adalah gini, dia mengecam kemunafikan mereka. Kenapa Yesus mengecam kemunafikan mereka? Karena sekalipun mereka adalah orang-orang sangat dihormati, orang-orang yang mengetahui banyak tentang kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kita mungkin banyak baca firman, kita mungkin hafal banyak ayat Alkitab, kita mungkin ikut komsel, kita ikut pemuritan, kita melayani. Tapi pertanyaannya bukan seberapa jauh kita mengerti, tetapi seberapa kita melakukan apa yang kita ketahui tersebut, Bapak sekalian. Dan Yusuf dikatakan dia hidup sebagai integritas karena dia memegang teguh perjanjiannya, dia memegang teguh perkataannya. Ketika seorang pria memutuskan untuk menikah, dia melalui sebuah fase namanya adalah tunangan, Bapak sekalian. Bahwa seseorang dipertunangkan dengan seorang wanita dan suatu hari mereka nanti akan membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Pada titik tersebut, saya percaya sebagaimana banyak orang menikah, dia mengucapkan janji nikah. Aku akan menerima engkau sebagai istriku dalam suka dan duka. Saya percaya Bapak Ibu mungkin masih ingat janji nikah tersebut. Tapi Yusuf ketika dia pada suatu hari memutuskan untuk menerima Maria sebagai tunangannya, dia punya sebuah pilihan. Apakah dia mau keep perkataannya atau dia mau meninggalkan janji tersebut. Pernikahan seringkali diwarnai dengan begitu banyak konflik, Bapak sekalian. Itu sebabnya pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang kuat dan berhikmat. Tidak semua orang bisa tahan menghadapi yang namanya membangun sebuah keluarga untuk jangka panjang. Kita lihat sama-sama yang namanya tingkat perceraian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, di saat orang harus work from home, study from home, krisis dan konflik dalam rumah tangga semakin lama semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Tingkat perceraian di tengah pandemi justru semakin bertambah. Tapi pertanyaannya hari-hari terakhir ini adalah gini. Apakah kita bisa memegang teguh perkataan kita? Yusuf memegang janjinya. Dia memegang perkataannya. Seorang hamba Tuhan bernama Edwin Lewis Cole, dia mengatakan begini. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Wow, ini powerful sekali. Artinya begini, seperti Yesus dengan firman-Nya, dengan perkataannya yang adalah ya dan amin, yang janjinya selalu pasti ditepati, karena dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pria-prianya Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, apakah kita bisa dipegang perkataan kita? Karena sesungguhnya yang dunia cari adalah apakah kita bisa jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Bapak sekalian, mendengar baik-baik, banyak hubungan hancur karena tidak ada integritas. Kita melihat bisnis hancur. Kenapa? Sederhana, tidak ada integritas. Sebuah bisnis yang mulai dibangun bersama-sama dengan keluarga, dengan sahabat baik, tiba-tiba ada satu titik menghadapi pada akhirnya mereka harus pisah, bubar. Kenapa? Karena tidak ada integritas. Karena yang seorang berkata, kamu pasti mencuri, seorang tidak percaya dengan yang lainnya. Kita lihat kenapa banyak ministry pada akhirnya bubar. Kenapa pelayanan pada akhirnya bubar. Band-band bubar, mungkin banyak hal bubar. Kenapa? Sederhana Bapak sekalian. Karena tidak ada integritas. Karena yang seorang dengan lain berkata, saya tidak percaya dengan dia. Mungkin hamba Tuhan tersebut tidak hidup jujur. Mungkin dia mengambil uang persembahan. Sementara mungkin orang yang lain berkata, kenapa dia bisa jadi seorang pemimpin dan sebagainya. Banyak pelayanan, bisnis, relationship dalam bentuk apapun juga itu hancur karena tidak ada integritas. Tapi hari ini saya ingin sama-sama kita belajar di tengah krisis. Pertanyaannya begini, apakah kita masih bisa memegang perkataan kita? Apakah kita masih bisa memegang janji setia kita kepada Tuhan? Sekali Yesus, tetap Yesus. Kadang dunia cari hari ini adalah begini, apakah didapati orang-orang yang setia di hadapan Tuhan? Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, dipilih,
Tetapi orang setia, siapa mendapatkannya? Saya berdoa menghadapi krisis yang sangat sukar hari-hari terakhir ini. Sama-sama kita ingat janji kita, bahwa Tuhan yang memilih kita. Tuhan juga yang memberikan kepada kita kekuatan untuk setia sampai akhir. Hari-hari ke depan bukan hari-hari yang akan lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berdoa bahwa pesan Natal hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus tetap setia sampai akhir. Berani untuk memegang janji kita kepada Yesus. Sebagaimana Yesus setia dengan kita, mari kita belajar untuk setia sampai akhir. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf orang yang taat Bapak Ibu sekalian. Yusuf orang yang taat. Ketika dia mengambil keputusan untuk menceraikan Maria sebagai istrinya. Nah, saya bersyukur pada titik momen krisis seperti itu, ada intervensi ilahi datang dalam kehidupan Yusuf. Artinya apa Bapak sekalian? Di tengah-tengah krisis, Tuhan selalu ada. Saya lalu berkata kepada orang-orang yang saya bimbing, anak-anak muda, orang-orang yang saya mentor. Seorang bapak, seorang mentor, itu harus ada pada 3 titik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dia harus ada pada titik kritis ketika orang-orang yang dibimbing akan mengambil sebuah keputusan penting. Ketika dia harus berkata, Tuhan, siapa yang harus saya nikahi? Tuhan, pekerjaan apa yang harus saya ambil? Tuhan, pelayanan apa yang harus saya lakukan? Seorang bapak, seorang mentor, dia akan selalu ada di saat titik kritis pengambilan keputusan besar dalam kehidupan orang-orang yang dia bimbing. Yang kedua, titik kritis selalu berbicara mengenai titik di mana kita berada dalam posisi paling rendah dalam kehidupan kita. Posisi di mana kita down, posisi di mana kita merasa kita sangat gagal, kita terpuruk, kita malu, kita merasa tidak layak dengan kondisi kita. Di titik itu, seorang bapak, seorang mentor harus ada. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dibimbing, supaya orang-orang dibina tidak lagi berada pada titik paling rendah, tidak lagi jatuh dan mengambil keputusan yang salah karena kecewaannya. Di situ seorang mentor harus ada, seorang bapak harus ada. Tapi titik ketiga, titik kritis berbicara mengenai titik di mana orang tersebut berada pada titik paling tinggi dalam kehidupannya. Ketika terjadi sukses, ketika terjadi keberhasilan, ketika karir naik, ketika pelayanan berkembang, ketika segala sesuatu tampak begitu indah, sesungguhnya titik kritis bukan hanya ketika kita memilih sebuah pilihan, bukan pada waktu titik di mana kita berada paling rendah, tetapi juga pada waktu kita berada di atas. Karena banyak orang jatuh ketika mereka ada di titik atas. Yusuf pada waktu dia menghadapi sebuah titik kritis dalam hidupnya, dia punya sebuah pilihan. Dia mau menceraikan Maria atau dia menerima Maria, accept Maria sebagai istrinya. Di situ saya percaya ada sebuah intervensi ilahi, sebuah janji bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan orang-orang yang berharap kepada dia. Tuhan menyampaikan pesan kepada malaikat bahwa dia harus datang kepada Yusuf. Berkata, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Hari-hari ini kalau engkau mungkin merasa takut dan gelisah, mari dengar baik-baik pesan Natal. Jangan takut. Jangan takut untuk menerima sebuah kenyataan. Walaupun mungkin hari ini apa yang kita lihat di depan mata kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Jangan takut karena rencana Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah dibanding apa yang bisa kita lihat saat ini. Mungkin kita hanya bisa melihat sepanjang 1 langkah, 2 langkah ke depan. Tapi saya percaya mata ilahi Tuhan, dia bisa melihat di ujung sana, over the rainbow. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, Yusuf taat. Begitu dia menerima sebuah pesan daripada Tuhan. Ketika dia mengalami sebuah moment of truth di mana hati nuraninya diuji, apakah dia mau mengikuti kehendak Tuhan, dia taat pada pesan Tuhan atau tidak. Pada waktu dia bangun, dia mengambil sebuah keputusan, taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak tanya lagi, Tuhan ini benar atau enggak. Dia enggak lagi istilahnya mempertanyakan mengenai kenapa Tuhan, saya sudah hidup kudus, saya sudah hidup benar, saya hidup takut akan Tuhan, saya melayani Tuhan. Kenapa orang yang saya kasih seperti ini? Pada dengar baik-baik, mungkin sebagai seorang pria tidak mudah menerima sebuah rasionalisasi wanita yang dia kasihi mengandung dari Roh Kudus. Tapi Yusuf belajar untuk taat, taat tanpa syarat. Dia taat tanpa menunda-nunda. Bapak sekalian, hari-hari terakhir ini di tengah krisis, saya percaya kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk taat, melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, melakukan hal-hal mungkin yang sederhana. Tapi saya berdoa biar hari-hari ini, Bapak sekalian, pesan Natal datang kepada kita. Mari belajar seperti Yusuf. Apa respon Yusuf di tengah krisis? Sederhana. Dia hanya memilih untuk taat. Dia memilih untuk taat pada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa yang menjadi reward atas respon yang tepat di tengah krisis? Yusuf
Saat ini kisahnya sampai sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setiap Natal kita selalu akan berbicara mengenai tokoh bernama Yusuf. Natal tidak akan pernah bisa sempurna tanpa kehadiran seorang pria yang memilih untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dia pilih. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama. 2020 akan kita tutup. Tahun yang tidak mudah. Tapi saya tahu Tuhan menginginkan kepada kita memasuki tahun 2021 dengan respon yang tepat. Belajar menerima kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Belajar untuk menerima sebuah fakta bahwa kita harus hidup dalam integritas kehidupan kita. Mari dunia melihat akan kehidupan kita. Apakah perkataan kita, tingkah laku kita sesuai dengan kenyataan bahwa kita adalah anak-anak terang. Yang ketiga, mari kita taat sampai akhir. Dan saya berdoa biar hari ini sama-sama kita mengingat Yusuf, kita mengingat Natal. Pesan Natal datang buat kehidupan kita semua. Saya berdoa pesan ini bisa membangun kita semua, menguatkan kehidupan kita, sampai Tuhan Yesus dipermudahkan dengan nyata dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak sekalian, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Mari kita sama-sama ambil waktu untuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin hari ini kami tidak mengerti akan rencana-Mu. Sekalipun mungkin hari ini kami tidak bisa menerima segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami. Ada begitu banyak pertanyaan. Mungkin kami mengeluh, mungkin kami galau, mungkin kami tidak percaya. Tapi aku percaya Tuhan hari ini pesan Natal datang kepada kami untuk kami belajar memiliki sikap respon yang benar. Jadikan kami pria-priamu, wanita-wanitamu yang tangguh Tuhan di tengah krisis, untuk kami memilih hal yang terbaik, yaitu menerima kehendak Allah. Kami tetap setia dengan janji kami kepada Engkau, dan kami taat tanpa syarat, tanpa menunda-nunda. Tahun 2021 kami akan masuki dengan penyertaan daripada Tuhan, dan kami tahu itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini mungkin menghadapi pergumulan, hari ini mungkin menghadapi begitu banyak kenyataan berat dan pahit. Mungkin Blue Christmas sedang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi saya percaya Tuhan, hamba-Mu percaya, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Tuhan jamah, pemulihan terjadi, sukacita, damai sejahtera, kasih-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, pengharapan yang baru, iman turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kami masuki Natal Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih firman-Mu selesai disampaikan, tapi kami percaya Natal hari ini memberikan pada kami kekuatan baru untuk melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Buka tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang lewat pengorbanan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mengikat saudara dan saya dalam perjanjian damai, dalam perjanjian pengampunan, dan dalam perjanjian berkat. Adalah Allah yang berjalan bersamamu dalam segala kesulitanmu. Adalah Allah yang menguatkanmu di tengah kelemahanmu. Adalah Allah yang tinggal bersama-sama kita dalam bahtera kehidupan, supaya melewati segala badai, Tuhan Yesus sahabat yang setia itu akan memampukan kita bukan hanya survive di tengah badai, tetapi menang selamat sampai ke seberang. Tahun ini engkau bukan pecundang, engkau adalah pemenang, karena Yesus sobat yang setia berjalan bersama saudara-saudara dan saya. Terimalah berkat kasih karunia, terimalah anugerah dan kuasa, terimalah pemulihan dan berkat yang Tuhan sediakan, supaya kita siap dan menang hidup di akhir daripada akhir zaman, dan terus menjadi kesaksian, terus menjadi dampak, dan terus membawa jiwa-jiwa sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita ke dalam surga yang mulia. Haleluya. Amin, amin, amin.